Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asminafila Ayun dari kelas SMJP 021 Ruang 320. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku konsumen. Secara ringkas, konsumen merupakan orang atau sekelompok orang yang menggunakan barang atau jasa untuk keperluan diri sendiri, keluarga, atau masyarakat. Dan untuk pribadi sendiri, tidak untuk diperjualbelikan. Artinya, konsumen adalah orang yang mengambil nilai manfaat dari barang atau jasa tersebut. Di sini saya akan menjelaskan ada 6 indikator. Salah satunya yaitu ada pengertian, faktor-faktor, model, aplikasi, keputusan, dan pendekatan. Pengertian. Di sini ada menurut beberapa ahli. Menurut Leon Schiffman dan Leslie Kanuk, perilaku konsumen menurut mereka berdua merupakan bagaimana seorang konsumen membuat keputusan sampai mereka mau membelanjakan sumber daya yang mereka miliki untuk mendapatkan apa yang ingin mereka konsumsi. Sumber daya tersebut meliputi waktu, uang, dan tenaga. 2. Menurut Philip Kotler dan Kevin Keller, perilaku konsumen merupakan bagaimana seseorang baik secara individu maupun kelompok dalam mempertimbangkan, memilih, membeli, memanfaatkan, hingga melakukan evaluasi sebuah produk dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian, teori perilaku konsumen merupakan sebuah studi yang mempelajari bagaimana seseorang konsumen mencari, memilih, membeli, menggunakan, serta mengevaluasi produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen menjadi dasar bagi konsumen untuk membuat keputusan pembelian sebuah produk. Panjangnya proses yang dilalui oleh konsumen dalam berperilaku bergantung pada jenis barang atau jasa yang akan dipilih. Produk yang bernilai jual rendah tentunya melalui proses pengambilan keputusan yang relatif lebih mudah dibandingkan dengan produk yang bernilai jual lebih tinggi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. 1. Ada kebudayaan. Faktor kebudayaan dikatakan memiliki pengaruh yang paling luas dibanding faktor-faktor lain. Sebagaimana yang kita terima pada pendidikan karakter di sekolah, kedisiplinan dapat membentuk kebiasaan, kebiasaan dapat membentuk sifat, sifat dapat membentuk karakter, dan karakter yang dibudayakan dapat membentuk nasib seseorang. Dari sini dapat kita pahami bahwa peran budaya sangat mempengaruhi perilaku, keinginan, naluri, cara berpikir, persepsi, nilai, dan preferensi seseorang. Contohnya, budaya Timur yang mengajarkan untuk berpakaian tertutup menjadikan konsumen banyak yang suka membeli pakaian tertutup. Contoh lain di Jawa, yaitu masyarakat yang terbiasa makan menggunakan tangan atau tanpa sendok membuat makanan sambal ala penyetan yang laris. Dari sini dapat kita pahami bahwa peran budaya sangat mempengaruhi perilaku, keinginan, naluri, cara berpikir, persepsi, nilai, dan preferensi seseorang. Yang kedua adalah sosial. Kelompok sosial terdiri dari keluarga, lingkungan, tempat tinggal, teman, pergaulan, dan masyarakat. Faktor ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku konsumen karena seseorang yang dibesarkan di dalam lingkungan yang bagaimana hal tersebut
berpengaruh terhadap caranya mengkonsumsi sebuah produk. Yang ketiga ada pribadi. Perilaku konsumen dapat ditentukan dari pribadi orang tersebut, misalkan saja faktor usia psikolog, kesehatan kepribadian, gaya hidup, kondisi ekonomi, jabatan, dan konsep diri dari konsumen tersebut. Yang keempat ada psikolog. Faktor dipengaruhi oleh keinginan seseorang untuk diakui, dianggap ada, dan diterima di lingkungan. Beberapa hal psikolog yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah seperti motivasi, eh, kepercayaan diri, self-esteem, proses belajar, dan lain-lain. Selanjutnya, model perilaku konsumen. Untuk menjelaskan teori perilaku konsumen, diperlukan model perilaku konsumen sehingga teori tersebut dapat dipahami secara menyeluruh. Biasanya model-model perilaku konsumen digunakan untuk menyederhanakan gambaran aktivitas-aktivitas konsumen. Setidaknya, model perilaku konsumen harus memiliki fungsi sebagai berikut, kayak misal deskriptif yang menggambarkan langkah-langkah yang dilalui oleh konsumen untuk memutuskan pembelian. Terus ada prediksi yang mampu memperkirakan aktivitas konsumen di masa depan berhubungan dengan aktivitas jual beli. Terus yang ketiga ada explanation, menjelaskan sebab-sebab konsumen membeli produk pengendalian, mengarahkan aktivitas yang dilakukan konsumen di masa depan agar melakukan pembelian barang tersebut. Di sini ada beberapa model perilaku konsumen, yaitu 1. Lavian Model. Model ini terdiri dari 3 indikator, yakni drivers, dan reinforcement. Drive merupakan sebuah stimultan yang diharapkan dapat memancing sebuah akibat. Drive merupakan kebutuhan psikolog seperti rasa sakit, nikmat, bahagia, sedih, sementara reinforcement merupakan sebuah dorongan yang timbul akibat adanya kebutuhan psikolog yang sebelumnya telah dibangkitkan oleh stimultan. Dan yang kedua, model input, proses, output, model. Model ini juga terdiri dari 3 indikator, yaitu input, proses, dan output. Yang dimaksud dengan input adalah strategi marketing yang dijalankan oleh perusahaan. Strategi ini meliputi 4 poin, yakni produk, harga, tempat, dan promosi. Sementara proses berhubungan dengan bagaimana seseorang konsumen melakukan proses transaksi, dan yang terakhir yaitu output adalah respon yang diberikan oleh konsumen terhadap produk. Yang ketiga, model sosiologi. Model ini agak berbeda dibanding dua model yang tadi. Model ini mencoba untuk menghubungkan antara perilaku dan lingkungan konsumen. Lingkungan terbagi menjadi primary dan secondary society. Yaitu kayak orang-orang seperti teman dan keluarga merupakan orang yang berbeda dalam primary. Sementara orang-orang dekat memiliki kesamaan dalam kepribadian merupakan secondary society. Model ini lebih menekankan pada gaya hidup yang dijalankan oleh konsumen. Selanjutnya, aplikasi perilaku konsumen. Aplikasi teori ini akan diwujudkan dalam strategi marketing sehingga produk yang diluncurkan dapat diterima oleh pasar.
Semua perilaku konsumen tersebut dapat dipelajari agar produsen atau pihak marketing produk dapat mengajak konsumen membeli barang atau jasa dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Konsumen memiliki karakter yang beragam dan hal itu menjadikan mereka memiliki nilai dan karakter yang berbeda. Pemahaman karakter konsumen dapat dilakukan dengan konsep yang rapi. Berikut beberapa hal yang dapat diaplikasikan dari teori perilaku konsumen dalam kegiatan bisnis adalah sebagai berikut. 1. Merancang strategi pemasaran yang baik. Gimana sih merancang strategi yang baik? Nah, pada poin ini, strategi pemasaran yang baik menyesuaikan dengan perilaku konsumen yang akan dijadikan market atau pasar. Dengan demikian, pemasaran yang dilakukan mampu mendapatkan hasil yang maksimal. Terus teori perilaku konsumen memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi konsumen yang dapat untuk produk mereka, dimulai dari pengelompokan demografi, kondisi sosial ekonomi, tempat mereka berkumpul, hobi mereka, lingkungan pertemanan, kapan waktu yang tepat untuk mengadakan diskon, dan sebagainya. Nah, dari data-data tersebut, perusahaan akan dapat melihat peta perilaku konsumen yang cocok untuk produk mereka sehingga pemasaran tidak salah sasaran. Misal produk minuman manis kekinian tentu tidak dapat jika ditawarkan kepada penderita diabetes atau orang-orang yang sudah lanjut usia. Atau pakaian bayi tentu tidak dapat jika ditawarkan kepada anak-anak yang remaja atau dewasa. Terus yang kedua, untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Nah, perilaku konsumen yang telah dipetakan sangat memungkinkan bagi perusahaan untuk mengetahui apa yang menjadi masalah di masyarakat. Dengan mengetahui masalah yang terjadi, perusahaan melakukan inovasi dan menciptakan produk baru. Jika produk tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan tidak mungkin produk baru tersebut akan meledak di pasar. Yang ketiga, untuk membantu dalam memuat kebijakan publik. Misal contoh paling mudah adalah masyarakat membutuhkan model transportasi menjelang hari raya Idul Fitri misalnya. Pada saat itu mayoritas orang Indonesia melakukan tradisi mudik dan tentunya memerlukan modal transportasi baik darat, laut, dan udara. Nah, kapan masyarakat mulai mudik, kapan masyarakat mulai melakukan arus balik, berapa kebutuhan armada transportasi untuk rute tertentu, terus bagaimana mekanisme mendapatkan jasa layanan tersebut, sangat diperlukan oleh banyak orang. Oleh karena itu, memahami teori perilaku konsumen mutlak diperlukan. Yang keempat, menyiapkan perlindungan konsumen. Nah, maksud dari perlindungan konsumen itu kayak adanya jaminan perlindungan konsumen tentu memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi konsumen untuk mengkonsumsi barang atau jasa. Memahami perilaku konsumen perusahaan atau pembuat kebijakan dapat menyiapkan perlindungan apa yang diberikan kepada konsumen. Dengan demikian, ekonomi dapat berjalan dengan sehat. Atau istilahnya, perlindungan konsumen ini biar konsumen itu merasa aman atau ada kayak yang membuat kenyamanan lah bagi konsumen untuk membeli barang atau jasa tersebut. Selanjutnya, ada pengambilan keputusan. Nah, pada pengambilan keputusan yaitu
Satu, ada pengenalan masalah. Pada dasarnya, konsumen hanya akan membeli produk yang memberikan manfaat dalam hidup mereka. Nah, manfaatnya itu apa sih? Misal manfaat tersebut tuh yang dapat diketahui dengan mengenali masalah yang mereka hadapi tanpa menyadari bahwa diri mereka bermasalah. Konsumen, mana tadi? Nah, konsumen tuh konsumen tidak akan melakukan pembelian. Dua, pencarian informasi. Nah, informasi tersebut bisa didapatkan dari memori internal maupun pengalaman orang lain atau eksternal. Setelah menyadari bahwa tadi ada masalah yang harus diselesaikan dalam hidup mereka, konsumen termotivasi untuk mencari solusi. Konsumen dengan giat mencari informasi yang dapat membantu mereka keluar dari masalah tersebut. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif. Konsumen perlu melakukan evaluasi dari berbagai alternatif yang ada. Dengan demikian, konsumen dapat memilih alternatif terbaik sesuai dengan kebutuhannya. Nah, selama melakukan pencarian informasi, konsumen kan bisa saja mendapatkan beragam informasi. Nah, bahkan tidak jarang informasi yang didapatkan saling bertolak belakang. Oleh karena itu, konsumen perlu melakukan evaluasi dari berbagai alternatif yang ada. Dengan demikian, konsumen dapat memilih alternatif terbaik sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, memutuskan untuk membeli. Setelah melakukan evaluasi, konsumen akan memutuskan untuk membeli produk yang dibutuhkan. Nah, waktu yang diperlukan oleh konsumen untuk menentukan pembelian sampai benar-benar melakukan transaksi terkadang susah untuk diprediksi karena didasari berbagai pertimbangan. Yang kelima, evaluasi setelah pembelian. Nah, tingkat kepuasan menjadi faktor utama pada sesi ini. Apa sih maksud tingkat kepuasan dalam sesi ini ya? Nah, setelah melakukan pembelian, konsumen akan mengadakan evaluasi apakah produk yang dibeli dapat memberikan manfaat sesuai harapan atau tidak. Apabila dalam evaluasi tersebut konsumen mendapat kepuasan, maka memungkinkan konsumen akan melakukan repeat order atau membeli lagi menjadi lebih besar. Tidak hanya itu, konsumen yang puas cenderung akan mengajak konsumen lain untuk membeli produk tersebut. Namun, jika evaluasi menunjukkan hasil yang negatif, maka konsumen akan merasa kecewa dan bisa menurunkan omset dari penjualan tersebut. Terus yang selanjutnya, pendekatan dalam meneliti perilaku konsumen. Ini ada 3, yaitu 1, pendekatan interpretif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menggali secara mendalam perilaku konsumsi yang ditunjukkan oleh konsumen dan apa saja yang mendasarinya. Pada umumnya, pendekatan ini dilakukan dengan diskusi yang mendalam melalui wawancara yang panjang, bahkan kalau perlu dengan diadakan focus group discussion. Nah, semua itu tuh dilakukan untuk memahami apa makna bagi produk yang telah digunakan oleh konsumen. Tidak hanya itu, pendekatan ini mengindikasikan apa yang konsumen rasakan ketika memanfaatkan produk tersebut. Yang kedua, pendekatan tradisional. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan dasar ilmu psikolog kognitif, sosial, dan behavioral, dan ilmu sosial. Pendekatan tradisional dilakukan dengan melakukan eksperimen dan survei. Yang ketiga, pendekatan sains pemasaran. Teori hierarki kebutuhan yang dicetuskan oleh Abraham Maslow. Ya, sebuah teori
yang menjelaskan bahwa beberapa kebutuhan harus dilakukan didulukan dibanding kebutuhan yang lain. Jadi kita tahu mana kebutuhan yang harus diprioritaskan. Pendekatan ini dilakukan dengan menguji coba teori Maslow untuk mendapatkan prediksi pengaruh strategi marketing. Dan terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada penulisan kata atau pelafalan dalam pengucapan saya. Mohon maaf apabila kurang gimana ya. Ini mohon maaf lah kalau ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.